Di Indonesia ini seharusnya para pejabat dunia pertanian ya dinas-dinas terkait ini seharusnya itu menghargai petani. Kenapa? Petani kita bukan hanya sekedar petani tebu. Petani kita ini punya banyak kreativitas. Dan cenderung pemegang kebijakan itu malah seringkali hanya menguasai teori. Tidak ngerti apa-apa gitu. Ini fakta. Yang kreativitas itu petani. Sangat berbeda dengan Thailand. Thailand ini yang ada tim khusus riset litbang pertanian. Yang punya kreativitas, pemikiran, ini ada badan khusus. Petani itu tinggal manut, tinggal patuh. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita kedatangan tamu yang beberapa waktu yang lalu juga sempat bertamu ke tempat kita, ke sanggar kita, yaitu Perkumpulan Tani Sobat Malang Raya atau disingkat Pertan SMR. Organisasi ini bergerak di pertanian, terutama memanfaatkan lahan tidur daripada tidak produktif ya. Karena dengan berkembangnya kondisi saat ini banyak orang-orang yang punya duit ya, itu beli tanah hanya untuk invest. Seringkali tanahnya menjadi lahan tidur, hanya tumbuh semak belukar, alang-alang yang tidak produktif. Nah, ini nampaknya oleh kelompok ini daripada menjadi lahan tidur ya dimanfaatkan. Sehingga bagi para pemirsa yang kebetulan memiliki lahan hanya sekedar untuk aset, tidak produktif, ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan Ketua Pertan SMR supaya lahannya menjadi lahan produktif. Karena di sisi lain ketika kita bicara lahan pertanian, saya lihat banyak sekali pemerintah daerah yang melakukan kesalahan yang cukup fatal. Sehingga ini sangat membahayakan ketahanan pangan kita ke depan. Ya. Sebagai contoh adalah Pemkab Malang. Bagi para pemirsa, terutama orang-orang Malang Raya atau orang luar Malang yang pernah ke Malang, coba kita lihat ketika kita perjalanan dari desa Kebonagung atau daerah Kacuk ya, sampai ke Panjen. Itu dulu adalah lahan basah, lahan produktif dengan tanaman padinya. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Semuanya banyak pabrik di situ, banyak perumahan ya. Kalaupun toh ada itu menjadi lahan tidur. Yang jadi renungan kita, yang seharusnya menyadarkan kita semua, kalau nanti lahan basah tadi menjadi pabrik-pabrik, menjadi perumahan, yang jadi pertanyaan bagaimana ketahanan pangan kita. Kira-kira 50 tahun lagi kita bisa menjadi rawan pangan. Nampaknya ini oleh pemerintah sekarang, oleh Presiden Jokowi ini sudah menjadi perhatian khusus ini. Mau bagaimanapun juga sudah ibaratnya nasi sudah jadi bubur. Kan tidak mungkin pabrik-pabrik besar itu mau dibongkar jadikan sawah lagi gitu. Ini yang harus jadi pertimbangan kita semua. Sehingga pada waktu itu kalau seandainya pemerintah daerah ya, bupati yang berkuasa pada waktu itu tidak mau tanda tangan lahan basah tadi untuk menjadi pabrik atau jadi perumahan, tentunya lebih aman ketahanan pangan kita. Sementara Kabupaten Malang juga memiliki lahan-lahan kering. Kenapa harus menggunakan lahan basah? Sebagai contoh termasuk yang saat ini dipakai untuk Stadion Kanjuruhan. Ini dulu lahan basah. Dulu adalah sawah. Dan sistem membangun Stadion Kanjuruhan maupun membangun kantor Bupati Malang ini juga kalau menurut saya
banyak sekali merugikan negara. Seharusnya bisa dibuat sesuatu yang menguntungkan negara, menguntungkan rakyat ini. Sehingga kondisi semacam ini kita bersyukur, bangsa ini beruntung memiliki presiden sehebat Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi saat ini mencoba membangun food estate. Itu di daerah Kalimantan sana. Jadi saat ini ada pembangunan IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, tetapi juga membangun food estate. Food estate ini adalah pembangunan jangka panjang karena lahan Kalimantan awalnya adalah lahan gambut dengan pH tanah yang kurang begitu bagus, sehingga ini adalah suatu kerjasama dari beberapa kementerian di bawah pimpinan Kementerian Pertahanan. Tapi ini bukan proyek jangka pendek, sehingga kita cukup sayangkan juga oleh beberapa orang yang pura-pura bodoh ataupun bodoh, ataukah memang ingin mengambil keuntungan dalam momen politik ini seolah-olah ini sesuatu kegagalan dan dibebankan hanya kepada Menteri Pertahanan saja. Padahal ini adalah proyek jangka panjang dan ini melibatkan kalau nggak salah 5 kementerian. Kan hal ini kita kedatangan tamu dari Pertan, ya, ini jadi renungan kita bersama. Karena saat ini bangsa ini sedang mengalami sebuah fakta yang cukup sesuatu yang lucu kalau menurut saya, karena angka pengangguran kita ini sangat tinggi saat ini. Sampai-sampai bangsa ini harus mengekspor tenaga kerja ke luar negeri. Jadi TKW, jadi TKI. Kita angka pengangguran tinggi. Tetapi dunia pertanian kita saat ini malah kekurangan tenaga kerja. Ketika saya ngobrol-ngobrol dengan para petani, bagaimana para petani itu ketika mau tanam padi kesulitan orang yang biasanya ibu-ibu yang tanam padi, atau menggarap tanah kesulitan tenaganya. Bahkan ketika cerita waktu belum on air tadi, Pak Ketua Pertan SMR ini bercerita kalau pas nggarap tanah itu sendirian, anggotanya nggak mau bantu katanya. Tapi Pak mau bantunya ketika panen saja. Ini juga merupakan kelemahan bangsa ini, sehingga kalau kita pergi kemana-mana itu seringkali yang dipajang itu mesti lukisan panen. Saya pergi ke kantor-kantor, ya kemana-mana seringkali yang dipajang itu lukisan panen. Tetapi jarang orang yang memajang lukisan sedang membajak tanah, sedang berproses, sedang menanam padi, jarang. Yang ada itu mesti lukisan panen. Ini menggambarkan bangsa ini sedang sakit jiwa. Mereka lebih suka panen daripada menanam. Mereka lebih suka makan daripada masak. Nah, penyakit jiwa ini kalau tidak secepatnya disadari dan disembuhkan sangat berbahaya ke depannya. Nah, ini kepada Ketua Pertan SMR, nah ini apa yang mau disampaikan jauh-jauh bertamu ke tempat kita, ke Sanggar Raket Prasojo, apa yang menjadi unek-uneknya supaya nanti bisa didengarkan dan dilihat oleh banyak pemirsa, dan juga ada juga pejabat-pejabat yang bisa mendengar unek-uneknya apa yang diinginkan oleh Ketua Perkumpulan Tani Sobat Malang Raya ini. Silakan Pak Purwanto, perkenalkan namanya dan Ketua SMR-nya. Yeah. Rayu Romo. Yeah, Rayu Pak Pur. Ya, yang saya tanyakan yang pertama yaitu mengenai untuk mengelola lahan tidur itu sebetulnya banyak, Romo. Nah, berhubung kita ini kesulitan alat, itu yang menjadi pertimbangan kami, yaitu harusnya pemerintah yang pernah saya datangi di Kesbangpol atau di Ketahanan Pangan, harusnya seperti orang di instansi terkait itu harusnya memberi paling tidak memberi itu loh alat itu, Pak. Yang saya butuhkan sekarang ini cuma alat
ndak terlalu mahal sebetulnya. Rotari dan untuk membajak itu kan rotari yang kecil itu Romo ya. Yang kedua itu untuk pengembangan pupuk Romo. Ya, itu saya butuh alat untuk penggiling pupuk. Nah, supaya apa? Supaya di grup pertanian ini, Pertan SMR ini supaya lebih maju dan bisa untuk dirasakan orang di sekitar grup ini, ya termasuk anggota atau warga-warga yang dekat-dekat dengan tempat tinggal kami. Itu sementara Romo. Pak Pur, mohon maaf, apa saja yang selama ini sudah dilakukan oleh Pertan SMR ini? Ya, kalau yang sekarang ini saya mau ya sudah menanam lombok, tapi ya itu Romo, apa seperti pupuk atau alat itu kan kesulitan juga Romo. Nah juga tenaga itu kalau tidak dibantu dengan alat tadi, kan sekarang ini anggota itu males-males, dan juga kalau ada panen, nah itu mesti ramai. Nah untuk itu para anggota Pertan SMR saya mohon pengertiannya, marilah kita bergotong royong untuk mengadakan kegiatan kita ini supaya bisa membantu anggota dan warga sekitar. Karena apa? Untuk misalnya kita panen, itu saya jualnya ke pedagang itu separuh dari pasar Romo. Nah, itu kan supaya apa? Kalau di kampung-kampung saya juga gitu. Di pasar segini saya ada separuhnya 50% saya ke bawah itu supaya bisa merasakan hasil dari kami gitu loh Romo. Sama-sama mencari nafkah. Ya, sementara itu Romo. Terima kasih Pak Purwanto, Ketua Pertan SMR. Ada lagi yang lain yang mau menyampaikan? Pak Joko, sekretarisnya. Selamat sore semuanya. Kalau saya pribadi mungkin mewakili anggota ya. Ini saya mohon proposal yang sudah kita sebar ke instansi pemerintahan, ya, Dinas Ketahanan Pangan, yang lainnya, itu supaya ditindaklanjuti. Permohonan kita pengadaan sarana dan prasarana untuk pertanian sehingga hasil tani kita bisa meningkat dan lebih baik lagi. Ya, terima kasih itu. Terima kasih Pak Joko Sardono. Nanti yang sebelah sana Pak Samsul ada yang mau disampaikan? Yang sebelah kiri silakan. Rahayu. Rahayu. Panglet niku lho napa pupuke tebu ngoten niku nggih sami mawon lek mupuk ya napa carane ngoten. Petani tebu nggih Bu sinten Bu Juwarni. Bu Juwarmi. Juwarmi nggih. Terima kasih Bu Juwarmi. Yang lain yang sebelah sana. Rahayu Romo. Rahayu. Yang saya ingin tanyakan gini Romo, saya kan petani jeruk tapi masih baru. Nah terus untuk menghindari kutu yang agak bandel itu gimana gitu loh? Ya itu kan sudah dikompres gitu ya. Terus tapi masih ada. Apa kemungkinan yang di bawah itu pupuk dari kandang itu? Gitu. Ya cuma itu aja. Terima kasih. Rahayu. Silakan yang lainnya, Bu Penny. Rahayu Romo. Rahayu Bu Penny. Saya mewakili teman-teman ya. Ini juga mengenai proposal. Proposal itu saya dengan sekretaris itu keliling sampai ke ketahanan pangan. Sampai sekarang ini pemerintah tidak merespon sama sekali, Romo.
Padahal kami sangat membutuhkan itu dan kegiatan kami ini sebetulnya kan positif gitu loh. Tapi kenapa pemerintah tidak meresponnya gitu loh. Jadi saya ke sana sini itu tidak ada respon sama sekali. Padahal kami hanya membutuhkan bibit dan alat yang Pak Ketua sampaikan tadi, cuma itu dok saja sementara. Terima kasih Pak Purwanto, Ketua Pertan SMR, Pak Joko Sadono, Sekretaris, terus ada Bu Juwarmi, Bu Sulikah, sama Bu Penny. Bu Penny ini kalau di Pertan SMR selaku penasihat, pengawas. Oh pengawas, Nah, tadi Pak Purwanto mengeluhkan dengan adanya hampir sama lah yang disampaikan oleh Pak Purwanto, Bu Penny ataupun Pak Joko tentang bagaimana kerja kerasnya mencoba dengan mengajukan proposal-proposal ke berbagai instansi, tapi belum ada tanggapan ya. Memang kita cukup prihatin ya. Indonesia ini kan sebenarnya kan negara agraris, negara pertanian. Dan petani ini adalah merupakan dasar ketika kita bicara ekonomi. Tetapi sayangnya petani kita ini kan belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Petani kita seperti dianak emaskan. Mohon maaf, dianak tirikan, bukan dianak emaskan. Petani kita banyak dianak tirikan. Sehingga petani kita menjadi bulan-bulanan ketika mulai masa tanam, bibit langka, bibit sulit didapatkan. Ketika masa pemupukan, pupuk langka. Ketika panen, harga jatuh. Ini yang jadi problem petani kita. Nah, cuman setelah dipelajari, kalau nggak salah pada waktu acara Munas atau Munas Petani kalau nggak salah waktu itu, presiden kita Pak Jokowi itu kan sempat marah. Padahal Pak Jokowi ini kan orang yang lemah lembut dengan karakter orang Solo ya, yang tidak pernah marah. Tapi sampai Pak Jokowi itu marah. Ini bisa para pemirsa googling, kita cari jejak digitalnya. Bagaimana pada waktu itu Pak Jokowi marah. Kenapa? Karena negara ini sudah mengucurkan dana untuk dunia pertanian. Ini per tahun itu kan 33 triliun. Bukan angkanya sedikit, 33 triliun. Tetapi apa yang didapatkan negara dari kucuran dana yang dikeluarkan negara 33 triliun tadi? Apakah ada kenaikan hasil panen yang signifikan? Ternyata tidak juga. Apakah ada kesejahteraan petani? Ternyata tidak juga. Sehingga nampaknya ada sebuah permainan mafia di dunia pertanian ini. Sehingga fakta di lapangan ya, ketika musim tanam, petani mencari bibit sulit. Kalaupun toh ada, mahal. Entah itu bibit padi, entah itu bibit jeruk, ya, atau bibit tanaman-tanaman lain. Itu ketika masa tanam, bibit mahal. Ketika masa pemupukan, pupuk mahal, langka. Ketika masa panen, harga jatuh. Sehingga karena hal itu pula akhirnya generasi muda kita ini enggan untuk bertani. Inilah yang mengakibatkan ada sesuatu hal yang kesenjangan yang cukup menyedihkan. Angka pengangguran kita tinggi. Tetapi dunia pertanian untuk mencari tenaga kerja kesulitan. Sampai-sampai kalau saya turun ke bawah itu ya, saya bercerita dengan para petani itu seorang pemilik lahan, pemilik sawah ini mau tanam ya, ini kesulitan cari tenaga. Terus ketika mupuk ini kan juga butuh tenaga, kesulitan cari tenaga.
ketika panen pun juga kesulitan cari tenaga untuk panen. Ini kan menjadi sebuah keprihatinan tersendiri, sehingga akhirnya larinya para pemilik lahan ini cenderung menjadi pikirnya instan. Dipanen sendiri kesulitan mencari tenaga, akhirnya kan di model borongan. Akhirnya apa? Terjadilah permainan mafia, permainan kapitalis. Sehingga apa? Yang sejahtera ini bukan lagi petani, yang sejahtera adalah para kapitalis. Ini yang terjadi di lapangan. Sehingga seharusnya ini menjadi sebuah renungan kita bersama dan kita perbaiki bersama. Yang para petani, masyarakatnya juga menanamkan jiwa-jiwa kemandirian pada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya nanti siap untuk melanjutkan dunia pertanian. Ini ada salah satu cerita nyata. Saya punya kenalan di daerah daerah Gunung Kawi, lereng Gunung Kawi sana. Orang tuanya kenal baik dengan saya karena orang tuanya ini selain petani, ini juga punya toko di pasar. Kebetulan salah satu pekerjaan saya adalah distributor alat tulis. Anaknya pada waktu itu akhirnya disuruh kuliah. Ini tidak sesuai, tidak sebanding atau tidak sesinergi dunia pertanian. Nah, setelah lulus, ya, si anak tadi tidak mau bertani. Akhirnya apa? Dia inginnya langsung instan. Dia nyalon kades 2 kali kalah. Setelah itu dia nyalek 3 kali kalah. Akhirnya apa? Aset-aset orang tuanya yang berwujud aset pertanian semuanya dijual untuk biaya pencalonan kades dan caleg. Akhirnya hidupnya menjadi miskin. Bahkan rumahnya yang besar itu aja untuk merawat aja enggak bisa. Akhirnya saya kemarin ke rumahnya itu, mohon maaf, rumahnya sudah gedableh mau runtuh itu. Ini kan kesalahan masyarakat kita. Seharusnya bagaimana? Ketika orang tua itu petani, anak seharusnya ini disuruh sekolah dan kuliah ini yang terkait dengan jurusan pertanian. Kalau orang tuanya bertani dengan cara tradisional, nah anaknya yang kuliah tadi mengelola pertanian dengan cara modern. Sehingga ada kesinambungan dan menjadi kemajuan. Sehingga tidak lagi bingung pekerjaan. Nah, saat ini kan banyak sekali masyarakat kita ini kan jiwanya jiwa sakit. Menjadi anak petani itu anak juragan loh. Petani itu juragan, gitu Bu Juwarni sama Bu Sulika ini kan juragan ini. Petani itu juragan. Dia menggarap lahannya sendiri. Digarap-garap sendiri kan juragan. Loh, anak juragan yang terpikir di mindsetnya bukan pengen jadi juragan, malah pengen buruh. Akhirnya apa? Dia ke kota kerja di pabrik. Loh, pabrik itu buruh loh. Bukan saya menghina orang pabrik, enggak. Di aku itu tidak. Pabrik itu buruh loh. Karyawan loh. Terus kalau enggak dia pergi jadi karyawan toko. Loh, itu buruh lagi. Padahal anak juragan. Kenapa anak juragan tidak berpikir jadi juragan? Kenapa anak juragan berpikir malah menjadi buruh? Sekarang sehebat-hebatnya Anda buruh di pabrik rokok, tidak mungkin Anda akan mendirikan pabrik rokok. Coba ini yang kerja di pabrik rokok, bisa nggak mendirikan pabrik rokok? Bisa. Tapi kalau Anda ini petani, ini juragan, saya yakin Anda bisa bertani. Tetapi konsep bertaninya yang harus dirubah, ngikuti perkembangan zaman. Di sisi lain sekarang bingung pekerjaan. Sampai kemarin itu perempuan sampai kerja sampai tengah malam. Karena bingung pekerjaan. Dia nggak punya pekerjaan, dia harus menghidupi anaknya, suaminya meninggal dunia, dia kerja sampai tengah malam. Sesuatu yang sangat ironis kan sehari sebenarnya. Jadi, kondisi ini hanya bisa diperbaiki dengan kesadaran bersama. Kalau kita jaga nih non sewu
dari pemerintahan ini yo bener yo enggak gitu loh. Dalam artian apa? Pemegang kebijakan pemerintah itu kan ibaratnya bapak kita. Kita ini kan anaknya sebagai rakyatnya. Seharusnya mereka memperhatikan kita. Tetapi dengan konsep budaya demokrasi kita yang terbalik saat ini, ya, demokrasi kita ini kan terbalik saat ini. Demokrasi yang benar menurut leluhur kita ini kan manunggaling kawula Gusti. Yang butuh Gusti ini kawula. Sehingga manunggaling kawula Gusti, kawula lah yang butuh Gusti. Bagaimana kita sebagai kawula, sebagai rakyat mencari siapa yang pantas jadi Gusti kita, jadi pemimpin kita. Tapi saat ini sistem demokrasi kita sudah dirusak oleh orang-orang yang tidak asing yang merusak kita, cuman kita nggak sadar ya. Sistem demokrasi kita dirubah saat ini menjadi sistem manunggaling Gusti kawula. Terbalik. Seseorang yang pengen menjadi Gusti, pengen menjadi pemimpin, bingung golek kawula. Dengan cara apa? Dengan money politik, dengan sembako, ya. Minimal kadang-kadang dengan peralatan ibadah yang harganya nggak mahal. Tapi pertanyaan ini kan semua pakai duit ini. Terus ini duit siapa? Ada yang pakai duit sendiri, ada yang pakai duitnya cukong. Sehingga ketika dia nanti menjadi pemimpin kita, entah itu jadi anggota dewan, entah itu menjadi kepala daerah, dia tidak akan berpikir untuk rakyat. Jadi jangan salahkan mereka kalau tadi proposalnya Pak Pur ini nggak direken gitu loh. Karena dia menjadi kepala daerah itu keluar duit untuk di Jawa ini kepala daerah setingkat bupati atau wali kota ini paling enggak itu 50 miliar Pak. Ini bukan cerita jari ini. Kenyataan 50 miliar. Sehingga akhirnya banyak cerita kepala daerah kita, bupati, wali kota ini menjual jabatan. Kepala dinas dijual. Jangankan kepala dinas, kepala sekolah aja dijual kok. Kenapa? Loh dia jadi kepala daerah udah keluar duit banyak. Ini bukan rahasia lagi, sehingga kepala dinas yang Pak Pur kirimi proposal tadi untuk membantu Pak Pur ya mikir-mikir. Kenapa? Dia kan harus nuruti, loh saya dapat ini keluar sekian ratus juta kok. Bangsa ini sedang mengalami kerusakan. Ini kesadaran kita bersama nih, mumpung sebentar lagi ada pemilu. Sehingga kita harus benar-benar kita cerahkan minimal diri kita. Setelah itu keluarga kita, setelah itu masyarakat kita. Sehingga nantinya kalau semuanya benar-benar sudah tercerahkan, itu nanti Pak Pur tidak usah membuat proposal. Ya. Itu nanti pemerintah pemegang kebijakan itu malah bingung nyari, oh kira-kira rakyat saya mana ya yang bisa saya bina. Mereka nyari, oh ini pertanian SMR ini kegiatannya bagus ini, daripada lahan tidur dimanfaatkan, oh ini kita bantu. Kenapa? Karena dia menduduki jabatannya tanpa proses yang seperti itu tadi. Ini bukan rahasia lagi kok, kemarin sering diberitakan di media cetak itu. Jual istilahnya bahkan yang ketahuan KPK kan akhirnya masuk penjara itu karena jual jabatan. Ini bukan rahasia lagi. Ini kerusakan bangsa ini udah banyak hal ya, sehingga tadi untuk proposalnya tadi, sehingga untuk saat ini saran saya ya kita harus mandiri. Kalau jaga nih dari bantuan pemerintah ya kena dijaga nih, karena itu memang hak kita. Itu hak kita selaku rakyat, dan kewajiban pemerintah membina, mengayomi rakyatnya. Tapi sepanjang sistem pemerintahan kita, sistem demokrasi kita seperti itu, ya jangan besar-besar harapannya daripada nanti kecewa. Lebih baik kita mandiri. Dalam artian apa? Mamanya mohon maaf, ini kan mengolah lahan tidur. Hasilnya ya tentunya satu, kita butuh gotong royong.
anggota gotong royong untuk menanam sesuatu, sehingga tidak perlu bayar orang. Soalnya kemarin kan saya dengar kan untuk nggarap lahan kosong yang di sana itu kan sampai bayar orang, gitu kan. Kalau anggotanya guyub rukun kan nggak perlu bayar orang, gotong royong. Nah setelah itu kita minimalisir bibit yang beli. Kalau bisa kita usahakan ada pembelajaran pembuatan bibit. Kalau untuk padi saya punya kenalan ahli membuat bibit, bahkan banyak para perguruan tinggi itu datang ke beliaunya belajar bagaimana membuat bibit padi atau singkong. Nah nanti sehingga bibit kalaupun toh beli itu kita minimalisir supaya tidak terjadi high cost product, biaya tinggi. Terus yang ketiga pupuk. Ini usahakan pupuk produksi sendiri. Ya. Sehingga nanti pupuk tidak harus terlalu mahal. Nah sehingga kalau high cost product itu bisa ditekan, tentunya hasil panen itu kan SHU-nya lebih tinggi. Nah sehingga nanti satu untuk kesejahteraan anggota dan juga untuk menambah inventaris peralatan. Sehingga barangkali saya bisa berbagi cerita ya. Jadi organisasi kami Rakyat Prasojo ini berdiri mulai tahun 95. Terus kita untuk berbadan hukumnya tahun 99 kita berbadan hukum. Nah sebagai contoh, saya tidak perlu cerita yang lain. Sebagai contoh ini kita cerita tentang channel YouTube kita. Awalnya saya merintis dengan Mas Puji, kameraman ini. Ini awalnya pakai peralatan seadanya, HP seadanya. Sampai waktu itu akhirnya saya beli HP kredit 6 kali. HP yang istilahnya yang ya kapasitasnya cukup untuk membuat channel YouTube. Akhirnya kita dari hasil yang ada itu kita bisa beli kamera. Terus kita bisa beli HP lagi khusus untuk untuk rekaman yang memang kapasitasnya cukup, karena untuk membuat channel YouTube ini tidak sembarangan HP gitu loh. Ya. Kalau sembarangan HP kadang-kadang hasilnya kan nggak begitu bagus. Ya. Kalau Pak Pur ya dan yang lainnya pemirsa kalau lihat di channel kita itu kan kualitas gambarnya, kualitas suara ini kan bagus. Kebetulan Mas Puji juga menguasai tekniknya sehingga kita rekaman ini paling tidak itu kan ada kamera 2, terus ada HP yang khusus untuk suara, setelah itu misalnya dijadikan satu ya, diproses. Ini sebagai contoh aja sehingga nantinya Pak Pur selaku Ketua Pertanian SMR tetap membuat proposal ya, karena itu adalah hak kita dan kewajiban pemerintah untuk membina kita. Tetapi kita juga tidak terlalu mengharapkan, ya. Kita tetap jalan untuk kesejahteraan. Ya. Nanti kalau saya ada ada koneksi tertentu, kemarin itu saya ketemu seseorang teman, dia cerita, Pak ada binaan enggak? Ini ada badan yang mau membantu, tapi bentuknya bukan duit, peralatan. Nah, hal semacam itu bisa kita koneksikan nantinya. Ini untuk Pak Pur, Pak Penny, Pak Joko tadi kan intinya hampir sama ya. Tentang proposal, tentang selama ini kalau terlalu berharap kadang-kadang kecewa gitu. Ya, hampir 3 tahun loh Pak. Ini proposal ini sudah hampir 3 tahun Pak, belum terrealisasi sampai sekarang. Ya mau ndak mau kita harus bekerja sendiri, ya manual atau bagaimana. Ya saya mohon untuk anggota, ya marilah kita bersama-sama untuk bercocok tanam. Ya saya juga belajar, barangkali ada yang lebih pinter. Nah monggo mari kita kerjasama supaya
hasilnya maksimal untuk kita semua. Dan juga ini ada Romo, saya kan punya kegiatan tiap tahun itu ada ulang tahun. Saya grup kami ini punya yaitu kegiatan santunan anak yatim dan kaum duafa. Yaitu Romo. Makanya saya berharap untuk hasil sebagian kita salurkan ke anak yatim dan kaum duafa. Nah, sebagian kita hasil tadi untuk para anggota, gitu Romo. Sementara begitu Romo. Program kerjanya bagus ini Pak Pur ini. Ya mudah-mudahan nanti ada terobosan baru untuk sebuah hasil secara mandiri. Tidak lagi kita mengharapkan pengajuan proposal gitu. Dan itu akan membuat kekecewaan saja nantinya. Ke Bu Juharmi tentang tebu. Kalau kita bicara tebu ini saya beberapa waktu yang lalu pada waktu itu masih Bupati Malang ini masih Pak Sujud, kita pernah ngobrol-ngobrol. Waktu itu Pak Sujud mengadakan kunjungan kerja itu ke Thailand, yang menjadikan waktu itu cerita Pak Sujud itu kan membuat kita jadi sebuah harus perenungan ya. Dalam artian di Thailand ini hasil gula ya. Sama dengan istilahnya kalau di sini 1 hektar tebu, sama-sama di Thailand itu 1 hektar sawah ditanami tebu, hasilnya ini kalau di sini taruhlah cuma dapat 1 ton, di Thailand itu dapat 3 ton. Sehingga kalau seandainya pemerintah itu tidak stop impor gula, ya otomatis petani gula kita hancur. Karena gula dari Thailand jauh lebih murah. Kenapa mereka bisa murah? Karena dengan lahan yang sama 1 hektar mereka mendapatkan 3 kali produknya. Nah, kalau menurut ceritanya Pak Sujud pada waktu itu yang saya dengarkan ya, di Indonesia ini seharusnya para pejabat dunia pertanian ya, dinas-dinas terkait ini seharusnya itu menghargai petani. Kenapa? Petani kita bukan hanya sekedar petani tebu, petani kita ini punya banyak kreativitas. Dan cenderung pemegang kebijakan itu malah seringkali hanya menguasai teori, tidak ngerti apa-apa gitu. Ini fakta. Yang kreativitas itu petani. Sangat berbeda dengan Thailand. Thailand ini yang ada tim khusus riset litbang pertanian, yang punya kreativitas, pemikiran, ini ada badan khusus. Petani itu tinggal manut, tinggal patuh cara nanam bibit ini, karena tebu itu kan jenisnya banyak, nggak cuma 1 jenis. Bagi orang awam kan dianggapnya semua tebu sama, enggak. Jenis bibit tebu itu kalau pernah saya pelajari lebih dari 10 kok, nggak cuma 1. Di Thailand petani itu nggak malah hanya sekedar seperti manut pada pemerintah. Pemerintah membuat program, yang harus ditanam bibit ini, tebu jenis ini, pupuknya ini, cara nanamnya ini. Ini semua yang punya kreativitas itu pemerintah. Dalam hal ini adalah yang dibiayai oleh kerajaan, karena Thailand kan konsepnya kerajaan. Hasilnya bisa melimpah, rakyat makmur. Ini yang terjadi. Nah, kalau di sini kemarin tuh waktu kita ngobrol dengan beliaunya, salah satu kelemahan petani tebu kita, ini yang ditanam itu bukan bibit tebu unggulan rata-rata. Tetapi seringkali yang dipelihara ini ada coro Jawa itu singgang. Bukan bibit unggulan, ini singgang. Kepras, singgang. Coba yang petani padi, jenengan ngopeni padi bibit unggul dengan singgang hasilnya lebih banyak mana? Ya unggul.
bukan singgang. Tetapi apakah petani kita salah? Enggak. Kenapa? Karena keterbatasan. Petani kita sudah banyak kreativitasnya, pemerintah yang belum. Nampaknya ini tengah-tengah ini yang bermasalah. Sehingga tadi saya katakan sampai Presiden Jokowi itu marah-marah. 33 triliun loh tiap tahun dia anggarkan. Tapi nggak ada peningkatan produksi, tidak ada peningkatan kesejahteraan petani. Ini ada apa? Sampai-sampai Pak Jokowi itu pasang yang jadi kabulok itu jenderal. Yang dipasrai, yang diserai food estate jenderal. Tetapi memang mafia pertanian ini kan sudah bercokol lama. Sehingga nantinya mudah-mudahan yang pemikiran Pak Jokowi itu akan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Karena saya lihat Pak Jokowi ini pembangunannya itu kan sangat visioner. Mudah-mudahan. Nah, bagaimana cara mupuk? Jadi kalau untuk pupuk tebu, saya pernah beberapa ada pengalaman. Ini ada beberapa tanaman-tanaman di sekitar tebu. Ini bisa jadi pupuk tebu. Salah satunya adalah godong paitan. Ini bisa jadi pupuk tebu. Tapi sayangnya petani ini tidak pernah berpikir itu. Selalu terpikirnya adalah pupuk pabrikan yang harganya mahal. Kadang-kadang saya pernah ngobrol dengan petani, Pak, sawahnya berapa hektar? Kok hektaran Pak, namun seperempat, 2.500 meter, seperempat hektar. Dapat berapa? Ini tebu dipanen dapat, mohon maaf, waktu itu ceritanya ke saya, waktu itu 7 juta katanya. Pak, apa nggak rugi? Loh kok rugi gimana? Mau tinggal panen kok rugi? Ayo kita hitung-hitungan, saya bilang. Tanah Anda, kalau Anda tidak dapat warisan, Anda harus beli. Berapa juta Anda harus beli, keluar duit untuk beli tanah, beli sawah, lahan. Setelah itu, karena Anda kerjakan sendiri, mulai dari mapras, terus setelah itu membuangi rogres. Nah, itu kalau kita hitung satu hari, taruhlah kalau membayar orang, karena itu dikerjakan jenengan sama istri, kan nggak hitung-hitungan kalau membayar orang. Tapi walaupun itu kerjakan sendiri dan itu kan tetap Anda juga manusia yang harus dihargai tenaganya. Dihitung satu satu bulan, kalau dihitung ini bisa 500.000, bisa 500.000 satu bulannya. Nah, 500.000 kali satu tebu itu kan 1 tahun ya. Dihitung-hitung 1 bulan ini kalau tenaga dia bayar orang ini 500.000. 1 tahun berarti berapa? 500 kali 12, 6 juta. Terus tadi dapatnya cuma 7 juta. Rugi. Cuman karena dia ngitungnya nggak gitu. Ini lahan tinggal make warisan orang tuanya. Tenaga dia tidak dihargai. Ada kesalahan manajemen pertanian kita di masyarakat kita. Ini baru bicara tenaga, baru bicara lahan, belum tadi bicara pupuk. Minus. Ini banyak nggak disadari petani. Manajemennya lemah. Manajemen sumber daya manusianya lemah, manajemen keuangannya lemah. Seharusnya bagaimana ya? Ya kita harus tingkatkan produksinya. Kalau cuma dapatnya 7 juta ngapain gitu. Dengan lahan yang segitu luasnya gitu. Sehingga mohon maaf, saya pernah bareng sama teman yang ahli pertanian lulusan dari UB, namanya Pak Umar. Waktu itu kita melakukan pengabdian masyarakat. Beliaunya PNS ya. Sebenarnya tugasnya tidak di sini. Waktu itu tugasnya di Pasuruan. Saya ajak keliling, saya ngajari petani di Poncokusumo, saya ngajari di beberapa daerah bagaimana petani ini bisa panen setiap hari. Bukan 1 tahun sekali seperti tebu. Bisa panen setiap hari. Sehingga karena setiap hari panen, hasilnya otomatis banyak.
Nah ini apa ya, mudah-mudahan sebenarnya kita suatu saat kita adakan pengabdian seperti itu bisa, sehingga kalau Pertan nanti bisa kerjasama dengan Rakyat Prasojo, itu kita berikan pelatihan, sehingga nanti yang memberikan penyuluhan ke petani itu tidak harus saya gitu, tapi tenaga-tenaga yang sudah kita didik. Petani kita ajarkan tentang sistem tanam yang baik, kita ajarkan tentang manajemen sumber daya manusia yang baik, kita ajarkan tentang manajemen keuangan yang baik, sehingga nanti larinya adalah kesejahteraan petani. Ini tidak akan terpikirkan oleh, mohon maaf, Pak Pur, karena Pak Pur bukan petani asli. Beliaunya ini kan sopir di sebuah yayasan. Oh rasa dadi petani wis oleh bayaran kok. Coba tanyakan yang petani asli, akan berbeda nanti ceritanya. Sehingga tadi termasuk tadi Bu Juwarmi tanya tentang pupuk tebu. Kalau kita benar-benar datang ke desa, saya bisa tunjukkan, oh tanaman ini bisa untuk pupuk, tanpa harus kita mengandalkan pupuk pabrikan. Ya, itu paitan. Ya, itu bisa untuk pupuk segala tanaman. Termasuk tadi Bu Sulika tanya tentang untuk pupuk jeruk dan juga tentang hama. Nah, ketika bicara hama, leluhur kita sudah mengajarkan namanya apa? Replant. Replant itu memang bahasa Inggris, tapi ini dikerjakan secara nyata oleh leluhur kita. Kalau saya lihat wajahnya kan seusia saya ini. Nah, sehingga coba saya ingatkan pada masa kecil kita. Petani leluhur kita dulu, makanya dia nanam padi. Pematangnya dibuat besar. Pematang besar tadi ditanami kacang-kacangan. Nggih Bu Sulika nggih. Kenapa? Karena hama padi dan hama kacang-kacangan ini saling bermusuhan. Inilah namanya replant. Sehingga apa? Akhirnya padinya aman, memang kacang-kacangannya dimakan hama. Ini namanya replant, hasilnya maksimal. Saat ini banyak petani kita yang non sewu begitu ceroboh, pematangnya dibuat jelirit kayak alise wong ayu. Nggak ada tanamannya, akhirnya ngerepotke. Tikus tidak bisa punya rong atau tikus yuyu, akhirnya apa? Padinya yang di tanamannya pokok yang diserang. Kenapa? Lah rumahnya dihancurkan kok. Pematang besar itu kan untuk rumahnya tikus, rumah yuyu, ulo, kodok, ini rumah mereka kok dihancurkan, ya otomatis mereka akan makan tanaman pokok. Akhirnya kita apa? Terjadi apa? Hasil panen kita kurang bagus. Akhirnya terjadi high cost product. Akhirnya pupuk juga mengonsumsi pupuk pabrikan lebih banyak. Setelah panen pun kebingungan. Kenapa? Karena untuk ngangkut hasil padi butuh pematang yang besar. Lah nek pematange we kados alise Bu Sulika ya. Nah, coba kita renungkan itu. Jadi tadi kan Bu Sulika akan tanya, ini Pak ada apa? Hama ya, misalnya. Saya pernah mempelajari jeruk sama apel Bu. Ada jamurnya. Jadi yang membuat mati jeruk itu ada jamur putih-putih atau kadang kuning ya. Ini kan jamur spora. Penanganannya leluhur kita juga sudah memberikan pembelajaran bagaimana kalau kita menanam tanaman yang ada kayunya, ini tidak boleh ketika padang bulan. Kenapa? Karena pada waktu bulan bersinar, di situ perkembangan spora tinggi. Kalau perkembangan spora tinggi, otomatis tanaman kita akan hancur oleh spora. Ini kan banyak petani kita yang sudah tidak lagi mempelajari konsep dan sistem tanam Jawa. Rumongson wis pinter, ngelokke leluhur iki kolot kuno. Ternyata kita tidak lebih pandai dari leluhur kita. Sehingga waktu kita belum rekaman tadi kan saya ngobrol, saya ini kepingin punya tanah di desa. Karena selama ini saya kan banyak memberikan apa ya, nun sewu, arahan-arahan, tapi saya sendiri bukan petani gitu loh. Nah, saya ingin sekali waktu punya tanah, tapi kita tidak tahu nanti ada rezeki atau tidak.
untuk saat ini ketika saya dipanggil oleh, mohon maaf, anggota Rakyat Prasojo itu banyak. Hampir di tiap desa, tiap kecamatan kita punya anggota. Saya sering dipanggil, diundang ya. Ya biasanya Sarasen begini, kita ngerembuk saya selalu bertanya temanya, silahkan yang menurut Anda butuhkan. Sehingga kalau pemirsa itu nyimak channel YouTube kita, itu kan tema kita macam-macam. Saya selalu sesuaikan siapa yang kita ajak bicara. Karena ini perkumpulan tani Sobat Malang Raya. Ya udah kita temanya pertanian. Bahkan ternyata banyak sekali ilmu-ilmu pertanian leluhur kita ini yang orang sekarang sudah lupa, sudah nggak memahami. Kalau nggak memahami, akhirnya hasilnya juga nggak begitu banyak. Ya larinya apa? Kesejahteraan kita kurang. Ya nanti kapan-kapan saya bermain ke rumahnya Bu Sulika sama Bu Juwarmi, ini saya lihat lah. Jadi hama jeruknya kayak apa? Kira-kira replannya itu apa gitu loh. Ini kan harus kita pikirkan. Jadi leluhur kita dulu menanam padi, mematang dibuat besar, terus nanam kacang-kacangan. Ini bukan tanpa ilmu loh ini. Ini replan. Sehingga tanaman pokoknya aman. Karena saat ini tanaman pokoknya adalah jeruk, tentunya harus kita tanam replan apa yang sekiranya hamanya saling memangsa. Dan ini adalah ekosistem, ini adalah simbiosis ekosistem. Nah, ketika saat ini mohon maaf kucing Jawa sudah hilang, kalaupun toh ada langka, ular sudah banyak diburu, dikonsumsi. Wah, wong menungso saiki dan geragas ula doyan dipangan. Akhirnya apa yang terjadi? Tikus kita merajalela. Terus kita lebih suka kucing Anggora, kucing Persia yang kelihatan cantik, tapi cuman bisa apa? Makan, tidur, berak. Lihat dia lihat tikus saja nggak berani kok. Nah, mangane kudu enak-enak yang mahal, 1 kilo 28.000. Nah, bahkan kalau sakit ke dokter kalah menungso. Ke dokter hewan itu bisa 1 juta ya. Sementara kita pakai BPJS gratis ya. Ngeri saat ini bangsa ini benar-benar sakit jiwa bangsa ini. Cuman nggak sadar kalau sakit jiwa. Bahkan saya dengar cerita, ya. Kucingnya sakit, dia nggak punya duit. Kalungnya dijual. Padahal kalung tadi bukan pembelian dia, yang ngasihkan orang lain, yang ngasihkan taruhlah suaminya. Loh, suaminya membelikan kalung kan untuk dia, bukan untuk kucingnya. Demi kucing. Sudah sakit jiwa bangsa ini. Yeah. Oh iya, kemarin kita dengar cerita itu Bu. Kemarin kan saya jemput salah satu tokoh Buddhis dari Jakarta. Di mobil cerita, ini Mas Puji saksi hidupnya itu. Di sana itu kan piara anjing. Anjingnya mati, ditangisi, stres. Nah, mereka, aduh ini. Ya kalau yang tokoh agama tadi cuman memberi nasihat gini, yang mati ya wis diupok karo sing apik dikubur, nek wis ditompo ndek ditangisi nganti stres ngono apa asune urip maneh. Bangsa ini benar-benar sakit jiwa. Tergantung kita ini sadar nggak kita ini sakit jiwa. Kalau kita sadar sakit jiwa ya akan sembuh. Kalau kita tidak sadar sedang sakit jiwa ya selamanya sakit jiwa. Cobi nek jenengan pergi ke RSJ, kalau ada orang pasien RSJ sudah sadar dia sakit, pasti dia malah sembuh. Tapi kalau dia nggak sadar kalau dia sakit ya masih tetap gitu loh. Inilah kondisi bangsa kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan unek-uneknya? Wong Jawa ngarani kondo takon. Silahkan kondo, silahkan takon. Karena di sini adalah lembaga kajian. Saya bukan seorang guru, saya bukan seorang dosen. Nah, aku guru jenengan tak kon bayar SPP kabeh. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau tadi Bu Juwarmi sama Bu Sulika ada yang kurang puas dari jawaban saya? Silakan. Kalau mau tanya lagi, biar yang baru juga tahu. Kan kalau yang baru datang mohon kan nggak nyambung nanti kalau diberi kesempatan. Atau Bu Sulika dulu, silakan. Yeah.
Rahayu, Romo. Nggih, Rahayu. Ini untuk yang berwenang ya. Untuk pupuk yang bersubsidi itu Romo. Mbok ya jangan dibuat belit-belit gitu loh. Kan kalau sekarang ya memang sudah zamannya pakai HP ya. Tapi kan kadang juga ada yang nggak bisa. Terus kalau mau bersubsidi itu kan melalui ada leklong itu ya. Ya kalau orang yang nggak bisa kan itu kan nggak ikut gitu loh. Sedangkan orangnya itu membutuhkan. Lah itu kan harusnya dipermudah gitu loh. Ya gitu aja. Terima kasih Bu Sulika. Ada lagi yang ditanyakan. Tadi Pak Joko waktu belum rekaman tadi tanya soal dana apa tadi, kok pas di rekaman malah nggak tanya tadi. Terima kasih. Salam Rahayu. Rahayu. Ya tadi kita pertanian ini upaya-upaya strategis ya, sudah kita upayakan menyampaikan proposal ke berbagai instansi ya, khususnya ke ketahanan pangan. Nah itu apa perlu kita memberi laporan setiap tahunnya. Nah seperti kemarin kita sudah melapor hasil dari program kerja tahun 2003. Nah sekarang tapi belum ada tindak lanjut dari ketahanan pangan. Ya terima kasih. Terima kasih Pak Joko Sadono. Kalau kita mendapatkan anggaran memang harus ada istilahnya semacam SPJ, pertanggungjawaban tuh ya, jadi harus ada laporan ya. Kalau penggunaan dana tadi sesuai dengan yang dianggarkan, sesuai yang direncanakan. Nah, cuman permasalahannya satu ya, barangkali kepala dinasnya ganti sehingga kebijakannya ganti. Karena pergantian kepala dinas itu kan apa kata bupati, sehingga kadang-kadang bisa kepala dinas yang baru bisa juga melanjutkan, bisa juga kadang-kadang tidak melanjutkan dari program yang ada. Terus juga ada anggaran-anggaran lain yang bisa kita ambil sebenarnya Pak Joko. Jadi dari sebagai contoh Pak Joko ini kan tinggal di desa. Ada bank yang biasanya tuh kucurkan CSR, yang biasanya ada kredit tani. Kayak kemarin malah saya dapat tawaran itu dari BRI, dana CSR. Nah, barangkali konsepnya saat ini di setiap desa ya, itu membuat kelompok minimal itu 8 orang, tetap di bawah SMR yang sebagai badan hukumnya. Tapi ini kan Pak Purwanto kan desanya Pandalandung, Pak Joko kan desanya Sidoarjo. Nah, untuk bisa mendapatkan CSR ini atau mendapatkan taruhlah dana desa ini kan butuh kelompok minimal kan 8 orang. Ini sekaligus bisa untuk pengembangan organisasi, sehingga nanti bisa untuk lebih memudahkan. Karena kan kalau pertanian itu kan jelas arahnya kemana, yang bisa pintunya kemana. Karena SMR ini sangat berbeda dengan organisasi kami. Kalau organisasi kami ini kan lembaga kajian, kita malah arahnya untuk saat ini belum kemarin waktu saya ke Kementerian Kemendikbud ya, yang dianggarkan ini untuk para seniman. Rakyat Prasojo bukan seniman. Terus ada lagi anggaran untuk para aliran kepercayaan. Rakyat Prasojo bukan organisasi aliran kepercayaan. Nah kalau kami malah pintunya malah nggak jelas kemana kami harus mengetuk pintu. Tapi kalau SMR itu malah jelas pintunya kemana yang harus diketuk, mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, pintunya jelas gitu. Nah kalau kami memang tujuan kami ingin memberikan injection psikologi pencerdasan bangsa, sehingga walaupun kami nggak jelas pintunya kemana harus kami ketuk, kami tetap berjuang.
Nah, untuk ke Bu Sulika tadi ya, sebentar lagi kita pemilu, Bu. Mari kita cermati program calon pemimpin kita yang sekiranya benar-benar dia bukan PHP, bukan janji-janji yang tidak bisa direalisasi. Ya. Kita bukan tim kampanye, tetapi kita adalah masyarakat biasa yang kita bisa berpikir sehat, ya, untuk mencerna. Ketika calon pemimpin kita itu janjinya harus kita cermati. Janji ini manis ataukah mohon maaf hanya sekedar pemanis. Sehingga mamanya ada yang janji, oh nanti rumah DP 0, akhirnya kan bohong, tidak bisa ya. Kita harus paham seperti itu gitu loh. Oh janjinya pemimpin ini kira-kira bisa direalisasikan atau enggak. Kalau saya lihat, saya bukan mau kampanye. Nanti para pemirsa dan juga yang hadir di sini bisa cari di YouTube ketika debat capres kemarin. Itu kemarin ada salah satu capres yang saya simak. Dia menjanjikan kemudahan pupuk dan dia akan menghapus kartu tani. Karena kartu tani ini terjadi diskriminasi. Banyak orang yang mohon maaf saat ini dia punya kartu tani, ini kriterianya lucu. Kartu tani ini harus punya lahan, harus begini. Padahal faktanya orang yang punya lahan belum tentu petani. Karena dia punya duit, dia beli lahan untuk investasi, tapi dia bukan petani. Inilah permainan-permainan mafia yang harus kita berantas. Sementara yang jadi petani adalah orang-orang yang ekonominya itu menengah ke bawah. Dia penggarap. Dia yang butuh pupuk subsidi. Dia yang butuh bibit subsidi. Dia yang butuh pembinaan. Nah, kalau kartu tani kriterianya harus punya lahan sekian. Lah yang punya lahan itu ini rata-rata orang kaya, dia bukan petani. Sehingga saya lihat, wah ini bagus nih capres ini. Dia mau menghapus kartu tani. Terus dia akan membuat sistem baru tentang pengadaan pupuk, pengadaan bibit dengan dia mau istilahnya dengan konsep tentang kemudahan sistem di dunia pertanian. Wah ini bagus ya kan. Tergantung rakyat kita cerdas atau enggak. Karena saat ini kan ya namanya Julkam kan biasanya kan selalu membanggakan calonnya, menyerang calon lain. Ada yang kadang-kadang membuat narasi itu menyesatkan. Ya. Kita harus cari orang yang yang bukan dikalahkan oleh Pak Jokowi gitu. Ini kan narasi menyesatkan. Memang dari 3 capres ini ada yang pernah mengalahkan Jokowi. Ini kan narasi menyesatkan. Kenapa harus kita cari orang yang tidak pernah jangan pilih orang yang pernah dikalahkan Jokowi sebagai contoh. Ini kan narasi menyesatkan. Memang dari 3 capres ini pernah ada yang mengalahkan Jokowi? Tidak ada kok. Jadi kita harus pandai ya, memilah. Gitu. Jangan kita terjebak narasi-narasi yang menyesatkan. Kalau ditanya emang calonmu pernah mengalahkan Jokowi, dia nggak bisa jawab nih yang buat narasi tadi. Ini kan narasi menyesatkan. Nah, sehingga saya tidak mau kampanye karena saya juga bukan tim kampanye, tapi kita sebagai rakyat jelata, rakyat kecil harus pandai memilah mana dari calon pemimpin kita yang janji-janjinya itu realistis, yang rasional. Ya. Jangan sampai nanti kita dibodohi terus-menerus. Karena saya sangat berharap ya Pak Jokowi ini bagus programnya. Orang yang begitu sabar pun sampai marah loh ketika bicara di musyawarah nasional petani itu. Pemerintah mengucurkan dana 33 triliun, tapi mana hasilnya? Peningkatan kesejahteraan petani? Enggak. Peningkatan produksi? Enggak. Kemana uang tadi? Ini ada permainan mafia yang harus kita berantas bersama. Ya itu tentunya ini merupakan ngudoroso kita Bu ya, karena kebetulan saya juga bukan presiden gitu. Sementara yang bisa membuat kebijakan tentang pupuk tadi kan ya presiden dan istilahnya stafnya, kepala daerah. Karena saya pernah kemarin tuh ngobrol dengan salah satu camat di Kabupaten Malang.
waktu itu ada Pak Camat ya, kebetulan akrab dengan saya, terus saya itu ada kepala penyuluh pertanian. Nah, kepala penyuluh pertanian waktu itu membawai beberapa kecamatan. Ini waktu itu pas posisi pupuk langka. Kita ngobrol, kita bedah, ini ada sebuah keanehan. Di bawah, petani cari pupuk enggak ada, sulit, susah. Tetapi pada level tertentu waktu itu saya lupa namanya level apa, pupuk ini sampai menggunung di gudang, enggak tersalurkan. Ini ada apa gitu? Ada keterputusan apa di sini? Ini kan permainan mafia. Ya. Sementara yang Pak Camat tadi dan kepala penyuluhan pertanian tadi juga nggak bisa apa-apa, dia orang bawah. Seorang camat pun nggak bisa berbuat banyak ketika bicara hal itu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Sudah, ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita, ngudoroso kita bersama perkumpulan Tani Sobat Malang Raya. Bagaimana keluhan-keluhan mereka ya, tentang dunia pertanian. Dan ini barangkali akan lebih seru lagi kalau kita nanti ngudorosonya sama benar-benar petani. Kebetulan kan kalau saya cermati kan SMR ini adalah punya pekerjaan masing-masing ya, kayak Pak Pur itu sebuah sopir di sebuah yayasan, tapi karena merasa prihatin banyak lahan tidur eman-eman ya, ini kan harus dimanfaatkan dengan baik ya. Karena ini adalah untuk ketahanan pangan kita bersama ya. Kalau umpamanya ketahanan pangan kita bagus, tentunya saat ini cabai tidak akan terlalu mahal. Saat ini kan cabai mahal ya untuk ibu-ibu ya. Sebenarnya cabai mahal nggak apa-apa, yang penting itu larinya ke petani. Kenapa? Yang menjadi persoalan adalah cabai mahal tetapi petani tidak sejahtera. Kenapa? Karena larinya ke mafia, larinya ke kapitalis. Banyak petani-petani cabai kita sudah teken kontrak dengan perusahaan besar. Teken kontraknya berbunyi begini, setiap entah bulan, entah 2 minggu, kamu harus setor ke pabrik saya sekian ton cabai. Ini kontrak. Kalau gagal, petani kan dapat sanksi. Akhirnya inilah yang menjadikan cabai mahal, tapi petani juga tidak sejahtera. Karena ketika tekan kontrak tadi, dia tekan kontraknya harganya taruhlah cuma 20.000 per kilo. Karena sudah tekan kontrak, terima duit duluan, walaupun cabai di luar 100.000, petani nggak berani dia jual keluar. Kenapa? Karena nanti dampaknya pidana. Karena sudah tekan kontrak. Sementara inilah butuhnya, perlunya program hilirisasi. Jadi ketika bicara hilirisasi nggak cuma tambang saja yang saat ini nikel yang sedang ramai di medsos, tapi juga perlunya hilirisasi cabai. Kenapa? Coba para pemirsa juga renungkan ya. Kita kalau beli ini, ada perusahaan besar jual cabai, isinya kalau nggak salah cuma 5 mg, harganya berapa? Mahal. Yeah. Ini sehingga kalau petani kita itu diajari manajemen sumber daya manusia, diajari manajemen keuangan, tentunya ini terjadi hilirisasi cabai juga. Sehingga cabai itu ketika terjadi panen raya, ini harga turun, harga cabai. Seharusnya kalau mereka diajari hilirisasi, tentunya ketika panen raya cabai ini tidak akan menurunkan harga cabai, tapi diajari mereka menjadi semacam cabai kering. Leluhur kita dulu kan ngajari cabai kering. Nah, saat ini kan ada perusahaan besar yang menjual cabai kering 5 mg, harganya mahal. Kenapa kita tidak terpikirkan semacam itu? Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan ngudoroso kita, obrolan kita mampu mencerahkan kita semua, minimal yang hadir ini.
sehingga nanti kita ada kemajuan, menjadikan kesejahteraan petani juga meningkat, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan ketahanan pangan bangsa ini meningkat. Tidak terancam ketahanan pangan, karena 280 juta penduduk Indonesia semuanya punya mulut dan perut. Sangat berbahaya kalau sampai rawan ketahanan pangan. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.